Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya insyaallah nggih. Alhamdulillah. Saya agak kurang sehat ini malahan. Jadi karena di minggu lalu itu padat sekali, Masya Allah, sampai akhirnya terakhir hari kemarin itu di sini, Mas, di bebek dan ayam goreng joglo. Kemarin itu diundang untuk misi pengajian Al Khair Community, itu Mas. Yang menggagas ibu-ibu itu. Kalau dari namanya kita bisa bayangkan ini kegiatannya apa ya? Al Khair Community, komunitas untuk berbuat baik. Tentu niku isine katusnya mbok menawi tiang-tiang sugih. Tiang-tiang sugih yang sudah ingin menyiapkan kehidupan setelah kematian yang baik. Jadi saya diundang sama ketuanya. Kebetulan saya ngisi di perusahaan beliau, jadi akhirnya ketika istrinya punya kegiatan, saya diundang. Biasanya yang ngaji ibu-ibunya saja, tapi khusus hari itu bapak-bapaknya wajib datang. Masya Allah. Jadi ini motivasi buat kita Bapak Ibu semuanya, bahwa di luar sana banyak orang yang sudah berbuat baik. Ketika dititipi harta, betul-betul bermanfaat hartanya. Karena tidak setiap orang diberi harta itu bisa memanfaatkan hartanya dengan baik. Jadi saya alhamdulillah malam hari ini untuk yang di Baitul Salam mundur, Mas. Itu memang rencana Allah. Kalau enggak saya enggak kuat ini. Ini nanti saya ceramahnya mungkin agak lambat-lambat nih. Karena ini dari sejak kemarin sampai tadi berangkat itu saya nggak berani bicara. Irit gitu. Dulu saya punya pengalaman seperti ini, kalau dipaksakan tuh bisa berminggu-minggu nggak sembuh. Makanya mudah-mudahan dengan sisa suara bisa memberi manfaat, insya Allah. Saya juga minta doa pada panjenengan supaya sehat, supaya sehat. Ahad pagi itu saya ngisi di Masjid Ar-Royan, masjidnya Ustadz Wijayanto. Sebenarnya jadwalnya bukan jadwal saya itu, Mas, tapi kebetulan yang ngisi nggak bisa. Sementara saya punya jadwal Ahad pagi sebenarnya di tempat yang lain, tapi di masjid itu saya punya perjanjian, kalau ba'da subuh saya diminta mendadak, maka yang di sini geser, seperti di sini. Jadi biasa nanti jam 7. Makanya dari tempatnya Ustadz Wijayanto saya ke Al-Fajar yang masang CCTV di sini, Mas Wawan, jam 7. Nah sorenya di situ. Jadi hari itu memang agak padat, akhirnya yang kalah suaranya. Baik, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dimudahkan dalam pelajari risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti ketika kita dipanggil oleh Allah sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah cita-cita seluruh sahabat, yang diantaranya salah satu asar yang terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidak penting saya itu mati kapan dan di mana, yang penting ketika saya meninggal dalam kondisi sedang di track
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sujud sedo ya apik niku. Lagi sedekah sedo apik niku. Nggih. Pokoknya lagi berbuat baik kok meninggal itu insyaallah kebaikan. Jangan sampai lagi maksiat mati. Nah, ini kan menyedihkan. Lagi galak mati, bahaya. Istri lagi ngomel sama suaminya mati, nah, itu bahaya nih. Makanya saya ketika diundang di Al Khair Community, saya tanya apa ini, tentang apa ini, gitu kan. Judulnya apa? Ceramahnya tentang ibadah dan pahala sosial. Itu mas judulnya. Jadi mereka itu sudah berpikir tentang bagaimana saya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Maka di antara yang saya ambil adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun, kata Allah. Jadi ayat ini saya sedikit cerita nih sebelum kita masuk materinya. Al-Hajj 77 ini ayat makiyah. Padahal kalau kita perhatikan kontennya ada kata-kata waf'alul khair, waf'alul khair, berbuatlah baik. Kalau jadi lihat tafsirnya ini terkait dengan perbuatan baik, khususnya sedekah. Lingkaran besar dalam hal masalah memberi ke orang lain namanya sedekah. Senyum itu sedekah kan? Iya, senyum itu sedekah. Menolong orang lain sedekah. Itu lingkaran besarnya sedekah. Tapi cuman kalau dalam bentuk harta, makanya namanya infak. Sedekah dalam bentuk harta. Infak itu dari kata nafkah. Nafkah itu terowongan bahasa Arab. Para ulama menyebut seseorang yang bersedekah maksudnya meletakkan uangnya ke terowongan menuju ke yaumil akhir. Itu maksudnya. Tadi infak itu sendiri nanti ada yang namanya wakaf. Wakaf kita mengenalnya wakaf, sebenarnya bahasa aslinya wakaf, berhenti artinya. Dengan baca Quran itu adalah wakaf dan ibtida. Wakaf itu berhenti, kalau wasol itu berjalan. Nah, wakaf, harta wakaf itu adalah harta yang selama ini menjadi penunjang hebatnya Islam, dan lo tahu ini. Makanya di ayat ini sekaligus menjawab sebenarnya kejayaan Islam itu akan kembali jikalau wakaf produktif itu berjalan. Orang nggak perlu riba sama sekali. Di antara untuk menjawab kapitalisme yang sekarang lagi berkuasa di dunia, yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang nggak bisa beli rumah kecuali harus dengan riba. Seandainya wakaf ini berjalan, nggak perlu seperti itu. Jangan tahu gitu lah, ada satu masa di zaman sahabat itu, di zaman tabi'in, itu mampu membuat keadaan sebuah negara tak satu pun orang miskin di dalamnya. Baitul mal turah-turah, sehingga seseorang yang hutang itu yang menyelesaikan negara. Jadi seseorang yang berhutang di negara itu, di kekhalifahan itu, yang bayar malah negara. Bukan kayak kita sekarang ya, kondisinya sangat berbeda. Karena ada kesadaran wakaf. Tidaklah seorang sahabat yang mampu wakaf meninggal kecuali pasti sudah wakaf. Pasti sudah wakaf. Karena memang besarnya luar biasa manfaat wakaf. Mertua saya dari sekarang sudah menyampaikan ke anak-anaknya sepertiga dari harta kami untuk wakaf. Sudah jalan, sudah untuk TK, sebagian untuk masjid. Di depan rumah ada masjid sekarang. Jadi itu yang akan kita bawa pulang Bapak Ibu semuanya. Nah, ayat tadi Al-Hajj 77 itu ayat makiyah, berarti ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Saya menyampaikan jenengan ini poin penting supaya jenengan berkembang Islamnya di sini. Kalau ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah.
hampir semua ayat yang terkait dengan fikih, perintah sholat, perintah puasa, perintah itu di Madinah kebanyakan. Tetapi ayat ini yang nyuruh sedekah itu sudah diperintahkan sejak di Mekah. Padahal jenengan tahu di Mekah itu orang Islam lagi susah, dakwah ngumpet-ngumpet, ekonomi diboikot, susah orang Islam waktu itu. Kok sudah turun perintah untuk tolongin orang lain, untuk sedekah? Nek dipikir kan buat termasuk kata gini wangi. Bahkan ayat tentang adat zakat pertanian itu juga sama seperti itu. Padahal kita tahu orang muhajirin itu adalah orang yang pedagang, gak ada yang jadi petani. Tapi kenapa diturunkan ayat pertanian? Jadi Allah itu merancang bahwa pada saatnya nanti orang-orang ini membutuhkan tentang ini. Maka para orang menyebut ayat ini itu, ini yang mudah-mudah penting ini. Ayat ini itu ditafsirkan bahwa untuk kita wakaf, untuk kita infak, untuk kita sedekah, jangan tunggu kita kaya. Jangan pernah tunggu kita punya baru kemudian niat sedekah, bukan, terlambat. Orang Islam lagi diboikot, lagi susah, sudah disuruh sedekah. Sampai Bapak Ibu semuanya, saya tuh kemarin menyampaikan ayat banyak yang kalau disimpulkan kira-kira ini. Ini saya kasih bocoran kenjenengan untuk ceramahnya kemarin. Jadi kalau kita pelajari ayat Al-Quran dan hadis tentang masalah harta, kalau kita nggak siap jadi orang yang suka berbagi, orang kita mengatakan apa, lomoh, gampang gue nyetok duit kalau untuk umat. Kalau kita nggak siap seperti itu, jangan sekali-kali minta kaya. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan urung kebiasaan duwe ati sing lomoh, isi eman-emanan, isi pelit, jangan sekali-kali minta jadi orang kaya. Sebab kekayaan panjenengan justru yang akan menyiksa jenengan. Kalau jenengan punya uang banyak, itu nempel ilmu tentang bagaimana menggunakan uang, jangan jenengan bikin itu lipat, gak akan ditanyain. Apalagi harta, dari mana dan kemana. Setiap lempengan logam atau lempengan uang atau lembaran uang yang jenengan punyai hari ini, sampai nisabnya nggak jenengan zakati, itu akan membakar jenengan piyambak. Subhanallah. Makanya sekali lagi saya sampaikan, nek rakwat dadi wong sugih, rasa dadi wong sugih. Paham? Jenengan sugih kok ana sedulure jenengan nyilih boro-boro ngekeki, nyilih anaknya kesusahan bayar SPP, kok kondo alah aku lagi nyekolah ke anakku. Gak usah minta jadi orang kaya, demi Allah jenengan akan rugi dengan kekayaan jenengan. Lihat di dalam Quran surah Al-Qasas 77, ketika Allah memberikan tarbiyah kepada Qarun. Tahu Qarun ini? Wong sugih to niku. Ngene apa nggih? Sugih men. Sugih men. Kenapa sugih men? Ya di Al-Quran disebutkan Qarun itu kunci gudangnya saja dipikul. Saking okehe kunci ini dipikul itu pripun? Saking okehe hartanya. Sekarang ada orang zaman sekarang sekaya Qarun? Sulit. Sopo sing paling sugih saat ini? Elon Musk misalnya, sugih banget jarene. Itu cuma tulisan. LPS itu sekarang menjamin berapa Pak Rinto? LPS itu lembaga penjamin simpanan itu menjamin berapa Pak? Kalau terjadi kayak 98 dulu, orang punya uang 100 miliar misalnya, ternyata terjadi kerusuhan, yang dijamin pemerintah berapa Pak? Kalau tahun 98 kan 2 miliar ya. Setahu saya tahun 98 itu mahasiswa. Saya waktu itu termasuk yang ikut demo gitu. Karena di UGM itu waktu itu ramai banget nih. Dan motornya kan dari UGM waktu itu. Saya termasuk yang di bundaran itu ikut-ikut. Saya anak muda pasti. Setahu saya waktu itu, jikalau orang punya uang waktu itu 100 miliar misalnya, kok negoro hancur lebur, yang dijamin itu cuma 2 miliar. Artinya sebanyak apapun punya uang hari ini sebenarnya nggak nyata. Orang mengatakan punya uang 1 triliun itu tulisan Bapak Ibu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Dengan saya ini bayar
cuci mobil nggak kiris, tulisan tuh gini lagi. Beda dengan korun. Makanya digambarkan dalam Al-Quran itu korun itu kaya betul. Karena Pak dia itu kuncinya di bidang. Emasnya itu gudang emasnya di depan mata maksudnya. Paham Bapak Ibu? Sugih tenan maksudnya gitu. Orang tulisan, ini loh gudangku, iki loh kuncinya, itu loh emasnya. Paham Bapak Ibu? Kata Allah. Coba dibacakan Mas. Al-Qasas 77 Mas. Nggak bawa alat. Siapa yang bawa HP? Quran surah Al-Qasas ayat 77 biar sambil murojaah. Biar ingat. Ini sambil saya ngirit suara. Nggak ada yang bawa HP. Quran. Jadi gini, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah, dan carilah fima atakallahu darul akhirah. Jadi Allah itu mengatakan kepada siapa? Korun, Korun, dengan apa yang aku berikan kepadamu itu loh, harta yang banyak itu, cari akhirat, kata Allah. Kemudian dikatakan walatansa nasibaka minad dunya. Adapun dunia ya jangan dilupakan. Tapi intinya dengan diberi bekal di dunia itu untuk cari akhirat. Dalam kasusnya Korun harta. Kita sama-sama tahu ya, akhirnya Korun nggak mau kan? Korun nggak mau. Korun itu semasa dengan Nabi siapa? Semasa dengan Nabi Musa ya? Semasa dengan Nabi Musa. Kalau nggak keliru, Korun itu miskin, kemudian didatangi oleh Musa karena sepupunya, kemudian minta didoakan. Kalau cuma sih Mas Musa, aku kira kosong banget tuh itu. Bontongannya aku pengen sugih. Bismillah. Saya itu harus baca terus ini Mas. Kalau nggak nanti gerok. Jadi didoakan dan dikabul sama Allah, Masya Allah. Diutuslah oleh Musa 2 orang untuk mengatakan Korun, mbok yok tuh keluarkan sebagian. Kata dia apa? Nah ini di Al-Qasas 78 dia menjawab. Kata dia, inna ma utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat ini nih, kekayaanku, karena saya itu pintar. Karena saya itu ahli dagang. Kalau zaman sekarang, karena saya itu profesor. Saya itu pejabat, pantaslah saya kaya. Dia lupa bahwa itu tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah lama kemudian ditenggelamkan. Makanya ada sejarah harta Korun, harta karun. Padahal di Mesir sana. Di Indonesia boleh di hartanya Korun. Soalnya dikeduk tadi, padahal di Mesir. Jadi kan bandingkan dengan Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam itu orang yang juga diberi kekayaan luar biasa. Kerajaannya meliputi banyak sekali hal. Ketika ada kejadian menakjubkan pindahnya singgasana Bilqis ke hadapannya Sulaiman, apa yang dikatakan Sulaiman? Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbih. Dia nggak mengatakan saya ini loh nabi. Ini sowai minah enteng. Saya enggak begitu. Dikatakan ini itu karena karunia dari Allah. Untuk menguji, ayat ini mengatakan apa? Untuk mengujiku akan bersyukur atau kufur. Maka ini diperhatikan Bapak Ibu. Makanya kegiatan seperti ini Bapak Ibu semuanya, jenengan jangan pernah berpikir nek aku sugih ngono tak dukung. Jangan. Dukung dari sejak sekarang. Apa yang jenengan bisa wakafkan. Ingat sekali lagi, tidaklah sahabat Nabi yang mampu wakaf meninggal kecuali pasti sudah wakaf. Makanya sekali lagi, kalau jenengan nggak siap jadi orang lomoh, nggak siap berbagi, nggak usah minta kaya. Ini mintalah kaya kalau jenengan siap berbagi. Itu begitu nih. Itu pembahasan saya kemarin di bebek dan ayam goreng joglo. Jebule enak Mas. Saya itu nggak pernah jajan nih. Sudah lama nggak jajan. Jadi ustadz, jadi sering ke tempat jajan Mas, diundang begitu. Masya Allah. Saya pulang itu bawa satu yang utuh itu Mas, bebek utuh. Saya bilang ke istri, ini harganya 200 lewat ini makanannya doang.
kita jajan kayak gini kayaknya ya nggak akan. Masya Allah. Bayangin Bapak Ibu, di dekat jenengan sini loh, ternyata ada Al Khair Community Balai Catur sini. Jenengan sekarang dukung kegiatan, seluruh kegiatan masjid. Kemarin kan nggak salah ada kegiatan bersih-bersih motor itu, Masya Allah. Ramai Mas, ramai Mas yang muda, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah berkahi ini, semoga Al-Ma'arij semakin bersinar. Ingat sekali lagi pesan saya adalah ikhlas. Pokoknya ikhlas untuk umat. Baik, kita masuk materi kita. Saya nggak menyiapkan secara khusus untuk hari ini karena saya sehari ini terus terang nggak banyak membuka kitab.